Sobat IndiHome, selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Join bersama saya dari Rumah Perubahan. Sebuah program yang akan membahas perkembangan terbaru dan tips serta trik mengenai edukasi, parenting, dan lain sebagainya yang akan dibahas tentu saja dengan para ahli dan influencer. Eksklusif hanya di media sosial IndiHome. Pada tema hari ini kita akan membahas mengenai proyeksi digital dan perubahan perilaku. Bersama saya, seperti tadi saya sebutkan, dari Rumah Perubahan, saya Renald Kasali. Kita harus terus mengikuti perkembangan dunia digital, karena hari ini kita setelah berada di dalam era yang disebut the early age of AI factory. Sebuah kehidupan yang digerakkan oleh kecerdasan buatan. Nah, kalau kita tidak berada di sana, maka kita akan ketinggalan dan semakin tertinggal dan semakin sulit mendapatkan opportunity-nya. Tapi sebelumnya, Sobat IndiHome, silakan mengunjungi microsite www.indihome.co.id/join. yang berisi tentu saja ragam edukasi dalam program Join. Selain itu, terdapat juga kegiatan untuk melakukan pretest dan post-test dalam edukasi yang bisa Anda isi langsung untuk mendapatkan e-certificate kalau Anda ikut mengisinya. Tadi saya menyebutkan bahwa kita tengah berada di early age of AI factory. Ini bukan sekedar dunia digital biasa, tetapi digerakkan oleh ledakan kecerdasan yang suatu ketika akan masuki hyper disruptions dan akan ada perubahan besar yang tidak kita pahami sebelumnya. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak Anda untuk melihat perubahan perilaku. Hari ini kita membaca data global, 69% konsumen global lebih fokus pada kesehatan mental dan kesejahteraan. Bukan cuma kesehatan biasa, tapi kesehatan mental. Sehingga jangan heran banyak kaum muda yang datang ke psikolog dan mengatakan mengalami depresi. Tentu juga ada kecemasan-kecemasan yang ditimbulkan karena melihat COVID, juga membaca berita-berita di sosial media mengalami perilaku-perilaku baru termasuk cyberbullying. Maka cyber psychology menjadi sangat penting sekali. Bagaimana data Indonesia? 68% konsumen Indonesia diketahui terbuka untuk berbagi data pribadi. Ini mengejutkan saya, tetapi ada catatannya. Mereka mengatakan terbuka untuk berbagi data pribadi asalkan bisa dipakai untuk membangun kampung halaman atau komunitas tempat mereka berada, kota, barangkali karena ada hubungannya dengan smart city. Kemudian data lain mengatakan bahwa post-COVID-19 ada 5 besar peningkatan belanja konsumen yang khususnya berada pada bidang kesehatan. Jadi ini konsisten di seluruh dunia fokus pada kesehatan. Dan memang sangat mahal sekali melakukan PCR dan melakukan antigen tes ini. Mahal sekali. Dan tentu saja konsumen juga perlu membeli vitamin, suplemen, dan lain sebagainya. Termasuk hand sanitizer tentunya. Kemudian 67% itu menggunakan dunia sosial media, dunia online, untuk belanja kebutuhan sehari-hari, dan 54% untuk mencari hiburan. Jadi jangan heran tempat hiburan yang biasa kita kenal ini sekarang mulai ditinggalkan. Mungkin juga situasional, tetapi saya kira makin lama kita makin menyaksikan dunia online ini penuh dengan dunia hiburan yang merubah pola dari para masyarakat kita. Kemudian pengantaran makanan ini juga meningkat pesat sekali, 47%. Apalagi ketika dilakukan PPKM yang kesekian kali dan makanan hanya bisa dipesan dari restoran secara online dan tidak bisa kita makan di tempat selama beberapa minggu barangkali. Kemudian yang juga banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan mereka mendapatkan penghasilan, yaitu melalui kegiatan do it yourself. Apakah membuat lebah madu, ya, mendapatkan madu dengan beternak lebah madu misalnya. Kemudian perbaikan rumah, melakukan perbaikan rumah, cara berkebun, memelihara tanaman, membuat kompos,
membuat pestisida organik, dan lain sebagainya. Ada banyak cara belajar dari dunia maya, dan itu cukup besar di Indonesia, sekitar 32%. Itu adalah data tentang perilaku konsumen, dan kita perlu juga ketahui bahwa ternyata jumlah orang yang mengakses dan perilakunya, apa yang dilakukan juga ternyata terus berkembang. Angka urbanisasi memang masih cukup tinggi, tetapi juga akan terjadi ruralisasi. Jadi desa-desa yang terhubung dengan 4G, karena dunia baru ini berubah, pekerjaan-pekerjaan di kota mengalami banyak kemunduran karena harus dihentikan, maka sekarang kita mulai melihat ada gerakan ruralisasi. Walaupun urbanisasi 57%, penduduk kita juga terus berkembang. Hari ini terjadi peningkatan sekitar 1,1% dibandingkan tahun lalu. Padahal sebelumnya kita menyaksikan di barat itu terjadi, atau di dunia peningkatannya ada sekitar 1%. Dengan penduduk sebesar 274,9 juta, kita menyaksikan bahwa jumlah mobile phone di Indonesia atau SIM card yang digunakan orang Indonesia adalah 345,3 juta. Lebih besar dari jumlah penduduk ini, ya. Kemudian internet usersnya ada 202 juta, cukup besar sekali. Kemudian aktif di sosial media 170 juta atau 61,8%. Kemudian ada hal lain yang menyangkut perilaku. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah waktu yang digunakan orang kita untuk melakukan beragam aktivitas agak sedikit berbeda dengan dunia internasional. Di mana di dunia internasional waktu yang digunakan untuk menjelajahi dunia internet sekitar 6 jaman. Jadi kita 50% lebih aktif di dalam dunia maya ketimbang masyarakat internasional. Kemudian waktu yang digunakan untuk menyaksikan televisi, masyarakat kita masih nonton televisi tapi hanya sekitar 3 jam. Kemudian waktu yang digunakan untuk menyaksikan atau menggunakan sosial media sendiri sekitar 3 jam lebih. Kemudian untuk membaca berita 1,5 jam. Kemudian untuk mendengarkan musik atau mencari hiburan itu 1,5 jam mendengarkan musik. Dan 1/2 jam untuk mendengarkan radio. Radio masih digunakan tapi jumlahnya tidak banyak. Dan kemudian untuk mendengarkan podcast atau melihat podcast itu 44 menit. Dan yang terakhir adalah waktu yang digunakan masyarakat Indonesia rata-rata untuk bermain game online. Berapa banyak waktunya? 1 jam 16 menit. Jadi waktu yang digunakan untuk bermain game ini jauh lebih besar daripada mendengarkan podcast atau mendengarkan radio. Namun sedikit masih kalah dibandingkan dengan mendengarkan musik. Ya, musik masih lebih tinggi. Kemudian kita juga melihat ada 7 perilaku baru yang dibesarkan karena munculnya dunia digital. Ini positif negatif, tidak semuanya negatif, tidak semuanya positif. Yang pertama, munculnya kebebasan berbicara. Karena semua orang tiba-tiba merasa punya panggung. Semua orang punya panggung, dan panggung ini tidak ada editornya. Kita membaca koran ada editornya, ada boardnya yang mengawasi, ada kode etiknya. Tetapi di dunia maya hanya ada undang-undang ITE dan semua orang bebas melakukan apa saja di dunia maya sepanjang mereka tidak melanggar hukum. Tapi kebebasan berbicara ini tiba-tiba begitu kuat, termasuk anak-anak yang tidak bergaul pun tiba-tiba berani berbicara karena mereka berpikir tidak ada orang yang mengetahui mereka. Dan ini tentu saja ada hal negatifnya. Karena di dunia maya ini adalah dunia editing. Semua bisa diedit, terutama foto. Ya, foto orang yang badannya besar bisa diedit badannya menjadi lebih ramping. Orang yang wajahnya tua bisa tampak dibikin lebih muda. Segala hal bisa dimanipulasi di dunia digital. Sehingga kemudian muncul perilaku yang pernah ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Everybody Lies. Artinya perilaku genuine sudah tidak ada lagi. Karena kita semua tiba-tiba menjadi manipulatif, semata-mata semua dibuat adalah untuk disajikan di dalam sosial media. Orang membeli sebuah produk dan menunjukkan dirinya meminum minuman herbal yang sehat, tapi sebenarnya dia tidak suka, dia hanya membutuhkannya untuk ditampilkan di sosial media. Tapi yang ketiga, muncullah kekuatan baru. Selama ini kita mengenal yang disebut dengan military power. Negara yang kuat itu adalah negara yang militernya kuat. Ada juga yang mengatakan finansialnya kuat. Ada lagi yang mengatakan trade power. Dia memiliki kemampuan berdagang yang besar sekali seperti China. Tapi dunia baru ini, dunia digital, melahirkan power baru yang disebut the soft power.
yaitu mereka bagaimana membuat narasi-narasi yang bisa menjelaskan dirinya lebih baik dari yang lain. Jadi bukan soal penting Anda menang atau kalah, atau Anda melakukan apa, benar atau salah. Yang penting kemudian bagaimana dinarasikan Anda lah yang benar. Maka akibatnya muncul yang disebut dengan perang narasi. Perang narasi. Dan ini sudah saya pernah jelaskan di dalam buku yang berjudul MO. Silakan Anda cari sendiri buku itu. Perilaku yang keempat adalah terjadi disillusionment. Disillusionment. Ini memang tidak mudah. Cyber psychology sudah menjadi satu tuntutan, walaupun psikolog kita mungkin sebagian besar masih menggunakan konvensional psychology. Kalau saya baca buku cyber psychology dan kajian-kajian cyber psychology, banyak hal baru tentu di sana. Yang tentu dengan aplikasi-aplikasinya memerlukan penanganan khusus. Tapi banyak kaum muda saat ini mengalami disinformasi, disorientasi, kesulitan-kesulitan karena dunia baru ini cukup membingungkan dan membuat banyak orang tersesat. Sehingga tidak heran banyak juga sekarang orang yang mengalami stres, mengalami depresi menurut versi Google. Oleh karena itu disillusionment ini menjadi satu persoalan sendiri. Yang kelima, ada kabar baiknya bahwa dunia baru ini, dunia digital ini melahirkan gerakan self-learning dan self-healing. Maka tadi saya tunjukkan data, segala informasi yang menyangkut do it yourself itu sangat dibutuhkan dan dikejar oleh masyarakat kita. Dan mereka belajar dengan cara-cara baru. Dan self-healing bisa dilakukan selain tentu saja dengan bantuan tenaga kesehatan yang profesional. Dan yang keenam, kita juga ketahui munculnya generasi yang update terus-menerus. Jadi attention span generasi baru ini memang semakin pendek. Kenapa? Karena mereka distract, diganggu oleh sosial media. Sebentar-sebentar pengen buka ponsel, sebentar-sebentar pengen melihat ada pesan apa. Apapun juga kita menjadi tidak fokus karena kita diganggu oleh sosial media dan juga semua orang yang bisa mengakses kita dengan mudah. Ini adalah sebuah generasi baru yang selalu ingin update, ya. Namun yang menarik adalah mereka melakukan cross reference. Jadi mereka mencari reference, cari kemana-mana, dan bahkan ada gejala mulai terjadi pergeseran dari FOMO ke JOMO. Maka saya tidak mengatakan perubahan perilaku yang sekarang terjadi adalah FOMO, bukan menjadi FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Tetapi sekarang mulai ada gerakan dari FOMO menjadi JOMO, yaitu joy of missing out. Tidak takut kalau pergi sendirian, tidak takut kalau saya harus pergi naik gunung hanya dengan 2-3 orang. Tidak takut kalau saya tidak ikut-ikutan. Jadi muncul generasi baru yang lebih mandiri. Namun juga ditandai juga generasi ini selalu cara membelinya sudah berbeda. Yaitu mereka selalu membandingkan dengan cara membaca review. Generasi lama kalau membeli produk itu selalu melihat brand terkenal. Tapi sekarang muncul brand-brand baru yang tidak dikenal. Dari mana mereka bisa mendapatkan penjualan? Dari review. Ya, dari review dan reviewer mereka baru membeli dan juga melihat rating. Yang terakhir muncul perilaku yang disebut collaborative gain. Semua mereka melakukan konsumsi dilakukan karena mereka adalah generasi yang analytical. Jadi mereka bukan generasi sekedar ikut-ikutan, tapi mereka mencari opportunity dan melihat ada collaboration gain. Apa itu? Mereka misalnya yang pernah saya ceritakan kepada Anda adalah berebut ikut membeli BTS meal, tapi mereka bisa menjual bungkusnya. Bungkusnya saya bisa dijual, harganya berlipat-lipat dari modal mereka membeli makanan itu sendiri. Itulah 7 perilaku baru yang dibesarkan di dunia digital. Dunia baru ini telah melahirkan perilaku baru. Kita memerlukan data, pemahaman tentang apa yang tengah terjadi. Tanpa itu kita akan sulit melakukan kegiatan usaha, bahkan juga kegiatan untuk membangun masyarakat kita menuju 100 tahun Republik Indonesia. Demikianlah pembahasan hari ini. Sobat, ingat ya untuk selalu mengunjungi www.indihome.co.id/join. Dapatkan edukasi dari para ahli dan selalu lakukan pretest dan post-test untuk mendapatkan sertifikatnya. Tentu saja akan ada banyak pembahasan seru lainnya.
Dan Sobat IndiHome bisa juga mengirimkan saran dan masukan-masukan untuk program Join ini. Saksikan terus episode Join lainnya hanya di media sosial @IndiHome. Aktivitas tanpa batas, karya tanpa batas.